Kita bakal mulai aja dan materi ini bakalan bahas statistika. Nah, statistika itu sebenarnya kan ada tergantung datanya itu data apa. Ada yang namanya data kelompok dan ada yang namanya data majemuk gitu. Bentar, wait, bentar. Kok nggak bisa drawnya? Oke, udah bisa ya. eh Sekarang gimana? Aman ya? Sekarang gimana? Udah aman belum? Halo, aman ya? Oke. Nah, ada yang namanya data kelompok sama data tunggal. Yang kita bakalan bahas di sini itu adalah data tunggal gitu. Data tunggal. Data tunggal ini sama aja sih, data kelompok ataupun data tunggal pasti terdiri sama 3M. Yaitu apa aja? Min, ini yang sebagai rata-rata. Terus ada median sebagai data tengah. Sebelum lanjut ke median, rumus dari rata-rata itu adalah simbolnya begini ya, biasanya X tapi ada garis di atas. Bentar, garisnya kurang lurus. Ya. Sama dengan jumlah. Sigma ini artinya jumlah ya. Sigma itu artinya jumlah. Jumlah seluruh nilai X dibagi sama total berapa banyak X-nya gitu. Nah, misal kalau ada tiga data, 2, 3, 5, berarti rata-rata dari ini adalah tambahin semua. 2 tambah 3 tambah 5 10 dibagi berapa banyak datanya. Ada 3 ya udah 10 bagi 3. Ini rata-rata gitu. Sampai sini aman Kak untuk rata-rata. Gimana? Ada pertanyaan Kak? Kalau rata-rata mungkin contoh keduanya gini. Contoh dua, ini misal ada 5 data. 5 data itu kan satu, enggak usah deh, 1, 3, 5, 7, 9. Nah ini 5 data kan. Rata-rata dari data di atas itu berapa? Ya udah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Nah berapa banyak data di atas? Kan ada 5 nih. Ini kan datanya ini sebenarnya ada 5 kan. Datanya ini ada 5. Berarti dibagi 5. Dengan kata lain ya udah tambahin aja semuanya terus dibagi sama 5. Kalau ditambahin semua kan ini jadi 25 nih. Dibagi 5. Jadi rata-ratanya adalah 5. Gitu, simple ya. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Itu rata-rata ya. Jadi caranya sama aja. Tinggal jumlahin, ya bagi berapa banyak datanya. Terus lanjut ke yang namanya median. Median. Nah, ini kan udah nih rata-rata. Lanjut ke median. Oke. Median itu gimana? Misal, median disimpulkan dengan sebenarnya bebas ya. Tapi biasanya ya udah median aja. Median sama dengan, nah, sama dengan apa gitu ya. Nah, misal ada data acak. Data acaknya 2, 5, 4, 7, 9. 7, 6, 7, 6. Kalian cari mediannya itu diurutin dulu datanya. Ini kan masih acak. Masih acak. Masih acak. Nah, diurutin dulu. Jadi, dari terkecil ke terbesar. 2, 4.
5, 6, 7. Udah kan? Ini nggak acak lagi. Berurut, urut. Ya udah, tinggal cari data tengahnya gitu. Iya, nilai tengah ya udah. Ini dua berarti nilai tengahnya 5 gitu. Ya udah, mediannya adalah sama dengan 5. Tapi dengan syarat harus diurut dulu. Nggak boleh langsung diitukan. Iya, tapi harus diurut dulu ya kalau cari median. Nggak boleh langsung ini kan. Misal nih, ini datanya dikasih langsung kalian giniin. 2, 2, 4. Salah. Jadi harus diurutin dulu. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Iya benar. Kalau ada dua nilai di tengah dibagi dua benar. Jadi ditambahkan terus dibagi dua. Benar. Iya nilai tengahnya aja. Simple. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Iya, dibagi dua. Contoh kalau dua nilai tengahnya, misal ini masih data acak. 1, 5, 2, 8, 10, 13. Nah, ini kan data acak nih. Urutin dulu. Berarti jadi 1, 2, terus 5, 8, 10, 13. Ya udah, dua dari kiri, dua dari kanan. Ternyata ada dua di tengah. 5 dan 8. Oh, berarti caranya itu 5 ditambah 8 dibagi 2. Jadi berapa? Itu adalah 13 bagi 2. Data tengah bisa koma ya. 13 bagi 2, 6,5. Ya udah, ini data tengah median. Itu. Ada pertanyaan nggak? Oke, aman ya. Lanjut ke yang namanya modus. Modus ini data terbanyak. Modus ini data terbanyak. Misal ada data 2, 2, 3, 5, 6. Nah, ini kan yang terbanyak itu adalah 2. Berarti modusnya sama dengan 2. Udah gitu aja. Bisa nggak modus itu lebih dari satu? Misal 2, 2, 3, 3, 5. Ini kan modusnya ada 2 nih. Bisa, modus itu bisa lebih dari satu. 2 dan 3. Udah gitu. Kalau nggak ada modus, berarti datanya sama semua. Jumlahnya 2, 2, 3, 3, 5, 5. Ini kan sama semua. Modusnya tidak ada. Tidak ada. Itu. Sampai sini paham nggak? Iya, modus yang paling sering muncul ya. Jadi data terbanyak. Terbanyak muncul. Paham ya? Oke, mungkin kakak lanjut ke rumus rata-rata gabungan. Oke, ini bisa dicatat deh. Karena banyak nanti soal rata-rata gabungan. Ini dicatat ya. Rata-rata gabungan itu rumusnya rata-rata dari data pertama, rata-rata dari data pertama dikali sama banyaknya data pertama ditambah sama rata-rata dari data kedua dikali dengan banyaknya data kedua dibagi data pertama ditambah data kedua. Udah gini aja. Ini dicatat ya. Karena nanti di soal banyak yang menggunakan rumus rata-rata gabungan. Dan ini yang divariasikan gitu. Penting. Ini rumus yang lumayan penting karena ini bakalan sering dipakai gitu. Rumus rata-rata gabungan. Oke, sampai sini aman ya. Untuk cara pemakainya nanti di soal ada kok. Jadi tunggu aja di soal.
Oke, lanjut ke soal gitu. Nah, kita bakal coba aplikasiin dengan data langsung gitu, data tunggalnya langsung tuh. Kalian kan udah tahu tuh apa yang namanya median, modus, sama min. Nah, kalian coba nih kerjain apa benar-benar paham atau enggak gitu ya. Kalian coba, bakal kasih 4 menit. Dicoba ya. Oke, dicoba dan jawabannya PC aja karena mid yang ini nggak bisa polling. Oke. Oke, karena udah 46, kakak bakal bahas dan banyak yang jawab A ya. Ini kakak tandain dulu. Terus kita coba aja. Me, minnya itu apa ya kan? Minnya berarti ya udah jumlahin semua datanya. Datanya dijumlahin nih. 4 tambah 2 tambah 6 tambah 5 tambah 5 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 4 tambah 3. Itu kan totalnya 41 tuh. 41. Nah, datanya ada berapa? Datanya itu ada 10. Ya udah 4,1.
Nah, minnya udah dapat. Terus mediannya itu gimana? Nah, datanya kan masih acak nih. Ya udah urutin dulu. Dua dua terus tiga udah, dua dua udah, tiga terus empat terus empat, empat empat udah, lima lima. Wait, empatnya ketinggalan satu lagi. Maaf, empat empat empat. Ini satu lagi. Terus lima lima udah, enam sama enam. Oke, udah semua gitu. Udah semua berurut. Ya udah, kalau udah berurut, tinggal kita cari aja data tengah dari data yang udah diurutkan gitu. Hmm, oke. Nah, data tengahnya itu apa? Kan ini ada 10 nih. Berarti kan itu genap. Otomatis pasti ada dua kan? Ini tiga hilang, ini tiga hilang, terus ini empat hilang, ini lima hilang. Berarti ini data tengahnya. Itu berarti 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 4. Data tengahnya 4 udah ketemu. Terus modusnya itu adalah nilai terbanyak yang paling sering muncul. Itu data apa? Kita lihat dari yang udah diurutkan itu yang paling sering muncul itu 4. Karena ada 3 empatnya. Berarti ya udah modusnya 4. Otomatis 4,1 4 4 benar gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini aman ya? Gitu yang sebelum. Loh, sebentar. Oke, aman ya. Mungkin kalau aman, kakak lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini sama aja, tapi ada yang beda. Ini kan modusnya ada semua di opsinya. Ini modusnya ada yang modus tidak ada gitu. Jadi kalian coba dulu ya. Kalian coba dengan waktu sama. 14.55. Dicoba dulu ya.
Oke, mungkin karena udah waktunya kakak bahas ya. Dan kalau kakak lihat mayoritas jawab apa? Jawab D ya. Oh iya, nanti kalau seandainya kok out tiba-tiba nanti kakak bakal kasih link Zoom baru dan masuk aja ke situ ya. Tapi tunggu dulu. Kita bahas dulu yang ini. Banyak yang jawab D. Oke, pertama kita balik lagi cari yang namanya median. Ya udah, mediannya itu gimana? Ini kan datanya balik lagi nih, belum terurut kan? Berarti pertama urutin dulu datanya. Yang paling kecil itu apa? 6. Habis 6 apa? 9. Oke, 6 9 udah. Bisa, bisa. Itu kalau modus ya. 6 9 12 12 15 15 habis 15 itu 25. Terus, wait, ada 24. 24 25 habis 25 itu adalah 30. Habis itu 31. 31 setelah itu 32. Habis 32 itu adalah 41. Habis itu 42. Setelah itu 50. Kemudian 53 64. Nah, oke, kita udah ngurutin datanya. Dengan ngurutin datanya ini kita dapat apa sih? Dapat mediannya gitu. Jadi ya udah, ini dihilangin 4, ini hilangin 4, kemudian ini hilangin 2, ini hilangin 2. Berarti mediannya itu di tengah-tengah, 30 dan 31. Ke 46-nya belum, 46, 46, 46, 46. Oh iya, 46. Oke, 46. Oke, udah. Berarti ya udah, ini hilangin 4. Oh, berarti tunggu dulu salah. 46-nya belum. Oke, thank you yang udah ingetin. Ini kakak nggak ngeliat. Oke, berarti gini deh. Oke, 64. Berarti ini hilangin 4, ini hilangin 4, terus hilangin 2, hilangin 2. Enggak, hilangin 2. Nah, terus hilangin 1, hilangin 1. Berarti medianya 31. Gitu. Medianya 31. Oke, medianya 31. Kita lihat, ini kan nggak ada data yang dua kali muncul. Datanya satu 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 terus kan. 6 ada satu, 9 ada satu, sampai 64 ada satu gitu. Berarti modusnya tidak ada. Udah gitu. Nah, berarti jawabannya D. Oke, mungkin kita bakal lanjut ke soal berikutnya. Ini masih ada satu soal terakhir yang mirip kayak ini sebelum kita lanjut ke rata-rata gabungan. Nanti di soal yang berikutnya itu udah rata-rata gabungan semua kok. Oke, oke. Nah, di soal yang ini, kalian coba kerjain dulu. 19,05. Nah, nanti mungkin ini zoomnya itu ke N sendiri ya. Tapi kakak bakal kasih link zoom baru. Oke, ini kalian coba kerjain ya. Di screenshot dulu mana tahu hilang gitu pas ke N sendiri dia. Oke.
Oh ya, ini bakal ke N sendiri nanti. Berarti minnya itu apa? Min sama dengan rata-ratanya. Ya udah jumlahin dulu datanya. 6 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 8 tambah 5. Berarti 42. Sedangkan datanya ada 8. Ya udah 42 dibagi sama 8. Berarti sama dengan 5,25. Udah 5,25 gitu. Kemudian untuk cari yang namanya median, nah berarti urutin aja datanya. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8. Udah, ini datanya ada, bentar, ini 6-nya ada 2. 6, 6-nya ada 2, 8, 8. Bener kan? 2, 3, 4, 5. 6 ada 2, 8, 8. Benar, oke. Datanya udah terurut dan sebanyak ada 8 data. Ya udah, untuk cari mediannya berarti cari data tengahnya. Ini 4 hilang, ini, oh iya, jangan. Ini 3 hilang, ini 3 hilang. Terus data tengahnya itu yang mana? 5 dan 6. Berarti 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5 tambah 6 itu 11. 11 bagi 2, 5,5. Ya udah, jawabannya 5,5 untuk mediannya. Sedangkan modus itu data yang paling sering muncul. Kita lihat nih, data yang paling sering muncul itu kan 6 dan 8. Karena 6 itu ada 2, 8 itu juga ada 2. Otomatis modusnya 6 dan 8. Ya udah, jadi jawabannya B gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Iya, benar. Oke, kakak lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di soal berikutnya ini udah masuk ke rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan, mungkin kakak bahas langsung soal yang ini. Nanti kalian coba ngerjain rata-rata gabungan di soal yang satu lagi. Nah, rata-rata gabungan itu kan rumusnya gini. Rata-rata data pertama dikali banyaknya data pertama ditambah rata-rata dari data kedua dikali banyaknya data kedua dibagi data pertama ditambah data kedua. Ya udah, maka nilai rata-ratanya menjadi 46. Berarti ini rata-rata gabungannya. 46 sama dengan rata-rata pertama itu apa? Rata-rata ulangan matematika dari 39 siswa. Berarti rata-rata pertamanya itu 45. 45 dikali N pertamanya itu adalah 36, 39 siswa. Berarti kali 39 ditambah rata-rata kedua. Nah, kalau data hanya satu buah, berarti data itu sama dengan rata-rata tersebut juga. Sama dengan rata-rata.
Kan ini data yang digabungkan itu siswa baru, berarti cuma satu orang, satu data. Berarti data tersebut juga sama dengan rata-rata dari data tersebut. Jadi misal nih, datanya itu cuma 96. Ya udah, rata-rata dari 96 apa? Ya udah 96 kan? Gitu. Berarti ya udah, rata-rata data kedua dikali sama N2. N2 berapa? Satu. Dibagi sama dibagi sama 39 ditambah satu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Gimana? Sampai sini aman nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kita kan disuruh nyari nilai siswa tersebut. Nilai siswa tersebut sama kayak nilai rata-ratanya. Oke, ya udah. Berarti ini akan menjadi 46 dikali sama 40 sama dengan 45 dikali 39. 45 dikali 39. 1755 ditambah X2. 46 kali 40 itu 1840 sama dengan 1755 ditambah X2. Berarti 85. X2-nya sama dengan 85. Ya udah, sama dengan nilai siswa baru tersebut gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi rata-rata kedua ini adalah 1840 dikurang 1755 sama dengan 85. Karena kan datanya cuma satu, ya udah rata-rata data tersebut sama kayak nilai data tersebut. Ya udah 85 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Aduh, aduh. Ini rumus rata-rata gabungan ya. Itu dari mana ini? Dari 46 kali 40 ini dikali ke sini. Terus 1075 itu dari mana? Dari 45 dikali sama 39 gitu. Dari ini loh. Ini kan udah dari awal yang ini. Ada pertanyaan nggak? Oke, aman ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita lanjut ke soal yang ini. Jadi ini kalian coba ya. Ini juga nilai rata-rata gabungan. Tapi bedanya ini kan tadi ditambah, nah ini dikurang gitu, begitu. Perbedaannya itu aja. Dicoba, dicoba ya.
Oke, mungkin kakak bahas ya. Nah, balik lagi ke rumus rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu adalah rata rata pertama dikali rata-rata banyaknya nilai data pertama ditambah ataupun kurang rata-rata kedua dikali banyaknya nilai data kedua dibagi data pertama ditambah data kedua. Berapa banyak gitu. Karena ini tidak dimasukkan, berarti kan dikurangin gabungannya dong. Berarti ya udah, maka rata-rata gabungannya, ini kan yang ditanya rata-rata gabungan kan. Ya udah, sama dengan rata-rata yang pertama itu apa? 40 maaf, rata-rata yang pertama itu 51 dikali sama 40 karena kan tidak dimasukkan berarti dikurang. Dikurang rata-rata kedua ini kan seorang siswa. Berarti seorang ya udah nilainya sama juga dengan rata-ratanya. Berarti 90 dikali 1 dibagi sama 40 dikurang 1. Ini plus minus juga. 40 dikurang 1. Ya udah, berarti nilainya apa? 51 dikali 40 itu berapa? 51 kali 40 itu 2040 dikurang 90 dibagi 39. Berarti 2040 dikurang 90 itu 1950 dibagi 39. Berarti jadi berapa? 50 gitu. Jadi 50. Ya udah, simple. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi bukan cuman bisa tambah ya. Ini karena kakak tulis tadi tambah, kalian asumsikan "Oh, ini tambah terus gitu. Enggak. Ini ya bisa aja kurang gitu ya. Karena kan gabungan itu bukan berarti ditambah terus, tapi bisa aja ada yang nilainya dikurang gitu dari rata-rata tersebut. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya udah, ini kan tidak dimasukkan atau de dihilangkan atau dikurangkan ya, sama aja. Yang penting nggak ada ditambahin gitu. Kayak ya kalian baca teksnya, kalian pahami gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, balik lagi ke cara baca kalian. Ini kan tidak dimasukkan. Berarti ya udah, artinya pakai yang kurang gitu. Atau dikurangin gitu. Jadi karena soalnya nggak ada juga, kalian baca dulu teksnya betul-betul. Terus tentuin rata-rata gabungannya itu dikurangin atau ditambah gitu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, mungkin udah berapa lama? Oke, masih banyak. Mungkin rata-rata gabungan ini aja deh rata-rata gabungan ini. Sekelompok data ini datanya kan nggak tahu. Jadi ibaratkan N1
Terus satu data baru, berarti ini N2. N2 sama dengan N1 ditambah satu gitu. Berarti rata-rata gabungannya ini, maka banyaknya data semula. Berarti yang ditanya N1. Nah, bisa kalian jawab. Berarti kan, kalian coba ya. Kan rumus rata-rata gabungan itu adalah X rata-rata satu dikali N1 ditambah X rata-rata 2 dikali N2 dibagi N1 ditambah N2 plus minus. Nah, ini kan ditambah, berarti ya udah tambah gitu. Ini kalian coba dulu ya. 1936. Dicoba ya. Ini mungkin jadi soal satu sebelum terakhir gitu. Oke, dicoba ya.
1 menit lagi ya. Ini kalian coba kerjain dulu. Ini kan ada waktunya. Oke, kakak bahas ya. Nah, ini balik lagi ke rata-rata gabungan. Nah, berarti kan kita disuruh nyari banyaknya data semula. Rata-rata gabungannya itu adalah 13. Nah, rata-rata pertama itu adalah 11. Banyaknya data pertama itu kan nggak tahu, N1. Ditambah rata-rata kedua itu, nah ini ada triknya nih. Kalau rata-rata itu kan banyaknya data dibagi datanya kan. Berarti kalau kakak kalikan banyaknya data dikali datanya, itu kan sama dengan eh, datanya sendiri. Berarti kan ini data kedua itu 1 dikali sama rata-ratanya 29 sama dengan data kedua. Ya udah, berarti ini rata-rata kedua itu 29 dikali 1 dibagi sama N1 itu apa? N1 itu adalah, maaf ini salah. N1 itu adalah N1, ya udah N1 ditambah N2. N2 itu 1. Ya udah ini kali aja. Berarti jadi 13N1 ditambah 13 sama dengan 11N1 ditambah 29. Berarti kurangin aja. 2N1 sama dengan 16. N1 sama dengan 8. Simpel. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Hmm. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? 16 dapat dari mana? 16 itu dari 29 dikurang 13 ya. 29 dikurang sama 13.
Ini dipindahin ya. Terus 13-nya ada dua ini. Dikali ke sini. Kan ini 13 dikali N1 ditambah satu. Sama dengan 13 N1 ditambah 13. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ah, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kakak tunggu. Oke. Aman ya? Oke, mungkin kalau aman untuk hari ini udah sampai sini. Dan ini kalian coba jadi tugas saja. Karena masih ada soal tugas satu, boleh di screenshot tugas satu, terus udah ya. Ini sama sih kayak di atas, jadi nggak usah. Tugas satu, terus ini adalah tugas dua. Karena kan masih ada soalnya biar selesai juga. Tugas dua, screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Ini tugas tiga. Screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Oke, ini sama aja. Ini sama aja. Oke. Tugasnya ada di Drive. Lebih baik screenshot aja dulu deh. Karena belum kakak masukin langsung. Oke, aman ya? Dan yang satu lagi. Dan yang satu lagi. Tugas satu, tugas satu. Ini tugas satu. Oke, nah ini tugas satu ya. Oke, udah. Dibahas kapan, kapan-kapan. Maksudnya nanti deh. Oke, rekornya KKN.